Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi struktur atom ya pada sub konfigurasi elektron. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuannya yang pertama menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, kemudian menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi kulit ini ya. Oke, untuk menentukan konfigurasi berdasar kulit, kita mengacu pada model atom Niels Bohr ya. Misalkan ini di kulit yang sini inti ya, di tengah itu ada inti, kemudian ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat ya. Untuk kulit pertama itu disimbolkan dengan K ya, atau nilainya 1 ya kayaknya. Kemudian kulit yang kedua ya disimbolkan dengan L, nilainya 2. Kulit ketiga ya disimbolkan dengan M, dan kulit keempat disimbolkan dengan N. Kemudian banyaknya elektron dalam tiap kulit ya itu mengikuti rumus 2N kuadrat ya. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, di mana N itu menunjukkan kulit ya, menunjukkan kulit ya. Jadi kalau K-nya kulit pertama, berarti banyaknya di sini elektronnya berapa? Sama aja 2 kali 1 kuadrat ya, sebanyak 2 ya. Jadi banyak elektron pada kulit K sebanyak 2. Kemudian L sama dengan 2 ya. Jadi sama aja dengan 2 dikali 2 kuadrat ya, sama aja banyaknya 8. Jadi banyaknya kulit di pada kulit L, elektronnya sebanyak 8. Kemudian 3 ya, berarti di sini ya 2 dikali 3 kuadrat ya, berarti sebanyak berapa? Sebanyak 18 ya, sebanyak 18 dan seterusnya. Jadi di sini ada 2 elektron ya, kulit pertama, kulit kedua ada 8 elektron, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, untuk memudahkan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, saya menggunakan cara yang simpel ya. Untuk nomor atom 1 sampai 20 ya, itu menggunakan rumus 2882 ya. Jadi nanti akan mengikuti urutan ini ya. Saya contohkan misalnya ada F ya, F919. Kita menggunakan nomor atom atau yang di bawah ya. Kulit pertama otomatis 2 ya. Biar 9 kurang berapa? Biar 9 otomatis kurang 7. Nah, ini konfigurasinya seperti ini. Kemudian misalnya saya punya yang lain ya, AL ya, AL13 ya, AL1327 masih dalam rentang 1 sampai 20. Konfigurasinya gimana? Pertama 2 ya, habis itu kurang berapa? Biar 13 kurang 11, jadi di sini 11 ya. Kalau di sini 11 gimana mengikuti aturan ini? Ternyata apa? Kelebihan ya. Karena kelebihan berarti di sini nggak boleh angka 11 ya. Jadi yang benar apa? Di sini tetap 8 ya. 2 sama 8 berarti berapa? 10 ya. Jadi maksimalnya di sini 8, 10 ya. Jadi kurang berapa? Kurang 3. Kemudian contoh yang lain ya, misalnya contoh yang lain ada CA2040 ya, CA2040. 20 masih dalam rentang ini ya. Berarti gimana? 2 8 8 2. Nah, ini penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, untuk nomor atom 1 sampai 20. Jadi apa? Mengikuti ini ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Kemudian yang nomor 2 ya, penulisan konfigurasi elektron untuk nomor atom 21 sampai 30. Di sini itu ada pengecualian ya. Jadi secara umum rumusnya 2 8 18 2. Tapi cara menulisnya nanti 1 2 3 4. Nah, kenapa seperti ini ya? Nanti kita jelaskan di video yang lain ya. Oke, misalnya saya punya ada Fe ya 2656
ya. Kalau 20 apa namanya 6 gimana ya? 26 kita ikutin ini berarti 2 ya 8 2 dulu. Biar 26 berapa? Kita hitung dulu. 2 sama 8 10 ditambah 2 12. Biar 26 otomatis kurang 14. Ah, begitu ya. Jadi untuk nomor atom 21 sampai 30 cara penulisnya beda. Oke, contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain misalnya saya punya ya, misalnya saya punya ada 25 ya 25 mn ya, ini 25 mn ini ya. Gimana menuliskan konfigurasinya? Berarti 2 8 2 dulu. Biar 30 biar 25 gimana? Biar 25 berarti 12 sisanya kurang 13. Ini untuk penulisan nomor atom 21 sampai 30 caranya seperti ini. Kemudian selanjutnya misalnya selanjutnya itu adalah yang nomor 3 untuk nomor atom ya, nomor atom 31 sampai 36 ya. Untuk 31 sampai 36 itu ada rumusnya sendiri ya. Itu rumusnya menggunakan rumus 2 ya 8 18 8 8 ya. Oke. Jadi mengikuti urutan yang ada di sini 2 8 18 8. 8 tulisannya gimana? Sama kayak yang di sini ya. Jadi nanti ininya kulit 1 2 3 4 urut lagi ya. Jadi yang enggak urut cuman di sini ya, yang utama di sini. Kalau di 1 sama ini urut lagi. Contoh ya, misalkan saya punya contoh ada AS ya. AS arsen ya 33 75 ya. 33 75. 33 otomatis dalam rentang ini. Berarti gimana konfigurasinya? 2 8 18 ini baru 10 28 berarti kurangnya 5. Oke ya. Kemudian golongan ya, kita masuk ke yang kedua adalah menentukan golongan. Oke, saya ini apa saja untuk mempermudah ya, golongan dan periode. Oke, untuk menentukan golongan ya, apa sih sebenarnya golongan dan periode ya? Oke, yang B itu golongan dan periode. Golongan dan periode. Jadi yang namanya golongan ya, golongan itu pengertiannya adalah baris ya, baris vertikal dalam tabel periodik unsur ya. Jadi baris vertikal yang dari atas ke bawah itu namanya apa? Golongan. Nah, golongan ini menunjukkan apa? Sama saja dengan elektron valensi ya, elektron valensi. Yang namanya elektron valensi itu apa? Elektron pada kulit terluar ya. Jadi elektron valensi, elektron yang terletak pada kulit terluar. Kemudian periode ya. Periode ya. Periode itu apa? Ya, yang namanya periode itu baris ya, baris horizontal dalam tabel periodik unsur, ya. Nah, periode ini ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kulit terbesar, ya, kulit terbesar, ya, terbesar. Di sini kata kuncinya ya, jadi kulit terbesar. Ini yang perlu digarisbawahi atau kita lingkari ya. Jadi golongan itu sama saja dengan elektron valensinya ya. Kemudian kalau periode itu sama saja dengan kulit terbesar ya, yang paling besar berapa. Oke, kita kesini untuk mencari golongan periode. Gimana mencari golongan periode ya di sini ya. Oke, untuk nomor atom 1 sampai 20 itu udah pasti ya, kalau kita lihat di tabel itu golongannya A. Ya, dia termasuk di golongan A. Ya, di golongan A. Kemudian kalau 21 sampai 30 dia golongannya B.
ya. Kemudian 31 sampai 36 golongannya A lagi, ya. Kita hanya belajar hari ini cuma 31 sampai 36 ya, untuk dalamnya nanti di latihan. Oke. Kita tentuin. Jadi golongan itu kulit terluar. Elektron yang terletak pada kulit terluar. 927 ya. Berarti elektron terluarnya itu 7. Nah, ya, ini namanya elektron terluarnya 7. 7 itu berarti namanya golongan 7A. Berarti ini cara nulisnya. Untuk golongan pakai angka Romawi ya. Pakai angka Romawi. Karena ini di antara 1 sampai 20A, berarti golongannya 7A. Kemudian periode. Periode menunjukkan kulit terbesar. Nah, ini sama aja, kulit pertama atau tadi K, ya, kulit kedua. Berarti apa? Angka 2 ini menunjukkan periode 2. Ya, menunjukkan periode 2. Ya, misalnya saya contoh yang lain. Yang ini. 2882, ya. Kulit terluar elektron valensinya berapa? 2. Elektron valensi 2. Berarti ini sama aja dengan golongan 2. 2 berapa? A atau B ya. Di sini karena masih 20 berarti masuk golongan 2A. Sekarang periode ya. Banyaknya kulitnya berapa? Oleh kulit terbesarnya kita hitung 1 2 3 4. Berarti ini namanya periode 4 ya. Periode 4 itu ya. Jadi untuk golongan nomor atom 1 sampai 20, cara menentukan golongan periodenya seperti ini. Kemudian untuk nomor atom 21 sampai 30, ini untuk menentukan golongannya itu ada pengecualian ya. Ini ada catatan di sini ya. Untuk mencari golongannya modelnya angkanya berapa dikurangi 6 ya. Angka 6 dari mana? Itu nyari-nyari ya. Jadi suatu angka jahit ternyata bisa dipakai terus, bisa ya. Dikurangi 6 modelnya. Kemudian kalau sisanya ya, kalau ada sisanya jumlahnya 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10 termasuk golongan 8B ya. Kalau sisanya 8, 9 atau 10 golongan 8B. Kalau sisanya 11 ya, sisanya 11 itu termasuk 1B. Kalau sisanya 12 termasuk 2B. Nah, gitu ya. Oke, kita coba mencari golongan periode untuk yang ini. Saya tulis lagi di sini biar lebih mudah ya, untuk lebih jelas. Oke, jadi itu ada Fe26 ya. Ada Fe26, ininya 56. Ini kan 2, 8, 2 dulu 14. Nah, mencari golongannya gimana ya? Mencari golongannya yang ini kurangi 6. Berarti untuk mencari golongan sama dengan 14 min 6. 14 min 6 sama aja 8. Berarti termasuk apa? Golongan 8. Ya, 8-nya 8 apa? Karena di sini 21 sampai 30B, dia termasuk golongan 8B. Ya. Sekarang mencari periode. Kulit terbesarnya berapa? Nah, ini 1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ya. Ini beda ya. Kalau ini modelnya cara pengisiannya, tapi kalau ini menunjukkan kulitnya. Ya, menunjukkan kulitnya. Ini 4, berarti namanya periode 4. Nah, gitu ya. Jadi periode 4. Kemudian contoh yang lain. Misalnya saya punya 22. Ya, ada unsur X 22. Berarti 2, 8, 2 dulu. Ini 12 ya. Berarti di sini berapa biar 22? 10. Nah, ini golongan periode berapa kalau seperti ini? Ya, sama. Mencari golongannya kita kurangkan 6. Berarti 10 kurang 6 ketemu 4. Berarti dia termasuk golongan 4. 4 apa? Karena ini 21 sampai 30, 4B. Ya, jadi kalau 22 modelnya termasuk 4B ya. Oke, kemudian yang lain ya. Untuk nomor atom 31 sampai 36 golongannya A lagi ya.
Kita contohkan di sini. Jadi ini urut lagi, biasa lagi ya. Angka elektron valensinya berapa? 5. Ya, ini berarti termasuk apa? Golongan 5A. Ya. Kemudian periode, jumlah kulitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia termasuk periode 4. Nah, gitu ya. Jadi ini bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ya. Kemudian bagaimana cara mencari golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam bensemis.